Bapak dan Ibu pensiunan, mari kita bahas ini dengan kepala dingin. Karena belakangan beredar kabar rapel pensiunan akan cair tanggal 22 Desember 2025, lengkap dengan tabel dan angka besar. Apakah itu sudah pasti? Apa peran Taspen sebenarnya? Dan bagaimana posisi kebijakan pemerintah saat ini? Mari kita luruskan satu persatu, agar tidak ada harapan palsu dan tidak ada kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan utama dengan melanjutkan tepat dari akhir pembuka tadi. Kita akan membahas semuanya dengan tenang, runtut, dan berdasarkan kerangka kebijakan yang benar, supaya tidak ada lagi kebingungan, tidak ada harapan palsu, dan tidak ada pula kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Pertama-tama, kita perlu menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan rapel pensiunan. Rapel bukan bantuan sosial, bukan bonus akhir tahun, dan bukan kebijakan dadakan. Rapel adalah selisih hak yang timbul karena adanya kebijakan kenaikan gaji atau penyesuaian manfaat pensiun yang berlaku surut. Artinya, negara sudah memutuskan ada kenaikan, tetapi pembayaran belum dilakukan pada saat kebijakan itu mulai berlaku. Selisih itulah yang kemudian dibayarkan sekaligus dan disebut rapel. Lalu mengapa rapel seringkali baru cair di akhir tahun, khususnya di bulan Desember? Pertanyaan ini sangat sering diajukan. Jawabannya berkaitan erat dengan siklus anggaran negara. Pemerintah bekerja berdasarkan tahun anggaran yang dimulai Januari dan berakhir Desember. Ketika ada kebijakan baru, baik berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun penyesuaian teknis dari kementerian terkait, dibutuhkan waktu untuk menghitung dampaknya terhadap APBN. Setelah itu, Kementerian Keuangan memastikan ketersediaan anggaran dan menyesuaikan jadwal pencairan. Karena proses ini cukup panjang, tidak jarang rapel baru bisa dibayarkan di penghujung tahun anggaran. Sekarang kita luruskan peran Taspen. Banyak yang mengira Taspen adalah pihak yang menentukan kapan rapel cair. Ini keliru. Taspen bukan pembuat kebijakan, melainkan pelaksana pembayaran. Artinya, Taspen hanya bisa membayar jika sudah ada dasar hukum yang jelas dan perintah pencairan dari pemerintah pusat. Jadi, ketika beredar kabar bahwa Taspen akan mencairkan rapel pada tanggal tertentu, yang perlu ditanyakan adalah apakah perintah resminya sudah terbit. Jika belum, maka Taspen belum bisa melakukan pencairan apapun selain menyiapkan data. Persiapan data ini justru sangat krusial. Taspen menyimpan data jutaan pensiunan, termasuk golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, dan komponen pensiun bulanan. Ketika ada rencana penyesuaian gaji atau pensiun, data inilah yang digunakan untuk menghitung hak masing-masing individu. Jadi ketika disebut Taspen siap, itu biasanya berarti sistem dan data mereka siap, tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan isu tanggal 22 Desember 2025? Disinilah kita harus ekstra hati-hati. Dalam praktik sebelumnya memang banyak pembayaran besar, seperti gaji ke-13, THR atau rapel, cair di pertengahan hingga akhir Desember. Alasannya karena pemerintah ingin memastikan seluruh hak dibayarkan sebelum tahun anggaran ditutup. Itulah sebabnya tanggal-tanggal seperti 20, 21, atau 22 Desember sering muncul dalam diskusi publik. Namun perlu diingat, tanggal-tanggal tersebut baru bisa dipastikan setelah ada surat perintah pencairan resmi. Tanpa dokumen resmi, tanggal tersebut masih bersifat dugaan, bukan kepastian. Sekarang kita bahas tabel kenaikan gaji yang banyak beredar. Bapak dan Ibu pasti sering melihat gambar tabel di WhatsApp atau Facebook, lengkap dengan angka yang terlihat meyakinkan. Ada tabel pensiunan golongan I sampai IV, ada yang mencantumkan persentase, ada pula yang langsung mencantumkan nominal rupiah. Sikap yang tepat bukan langsung percaya atau langsung menolak, melainkan memeriksa sumbernya. Apakah tabel itu berasal dari peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, atau hanya simulasi? Sebelum peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji atau pensiun diterbitkan, memang biasanya ada simulasi internal. Simulasi ini digunakan pemerintah untuk menghitung dampak fiskal, bukan untuk diumumkan ke publik. Ketika simulasi tersebut tersebar tanpa penjelasan, masyarakat bisa mengira angka itu sudah final, padahal bisa berubah. Karena itu, sikap paling aman adalah menunggu pengumuman resmi sambil memahami kisaran logisnya. Kenaikan gaji dan pensiun selalu mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti inflasi, kemampuan keuangan negara, dan prinsip keadilan antar golongan. Pemerintah tidak bisa menaikkan terlalu tinggi untuk satu kelompok, tanpa mempertimbangkan kelompok lain. Itulah sebabnya kenaikan biasanya berbentuk persentase, bukan angka tetap. Dengan persentase,
Pensiunan golongan lebih tinggi memang menerima nominal lebih besar, tetapi prinsip keadilannya tetap terjaga. Untuk pensiunan PNS, komponen pensiun terdiri dari pensiun pokok dan tunjangan keluarga. Ketika gaji pokok ASN aktif naik, pensiunan biasanya ikut merasakan dampaknya melalui penyesuaian pensiun pokok. Namun waktunya tidak selalu bersamaan. Kadang gaji aktif naik lebih dulu, pensiun menyusul. Selisih waktu inilah yang kemudian menjadi rapel. Untuk pensiunan TNI dan Polri, mekanismenya kurang lebih sama, tetapi struktur kepangkatan dan tunjangannya lebih kompleks. Karena itu, perhitungannya juga lebih rumit dan membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tidak terjadi kesalahan bayar. Inilah salah satu alasan mengapa pembayaran rapel sering memerlukan waktu lebih lama. Sekarang kita bahas siapa saja yang berhak menerima rapel. Ini penting. Tidak semua pensiunan otomatis menerima rapel dalam jumlah yang sama. Hak rapel tergantung pada kapan kebijakan kenaikan mulai berlaku, kapan seseorang mulai pensiun, dan berapa gaji pokok terakhirnya. Jika seseorang pensiun setelah kebijakan kenaikan berlaku, maka ia tidak berhak atas rapel karena sejak awal pensiunnya sudah menggunakan angka baru. Sebaliknya, pensiunan yang sudah pensiun sebelum kebijakan berlaku dan belum menerima penyesuaian berhak atas rapel. Inilah sebabnya mengapa ada perbedaan jumlah rapel antar individu. Bukan karena pilih kasih, tetapi karena perbedaan administratif. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu memastikan data pensiun di Taspen sudah benar dan mutakhir, terutama status keluarga dan rekening bank. Masalah rekening sering menjadi kendala teknis. Banyak keterlambatan pembayaran bukan karena dana belum ada, melainkan rekening tidak aktif atau tidak sesuai. Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, pemerintah memang menghadapi tekanan besar dari sisi anggaran. Di satu sisi ada tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Di sisi lain ada kebutuhan besar untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan kenaikan gaji dan pensiun selalu melalui pertimbangan panjang. Jika akhirnya disetujui, berarti pemerintah menilai kebijakan tersebut masih dalam batas aman secara fiskal. Itulah sebabnya pemerintah biasanya tidak mengumumkan tanggal pasti jika belum benar-benar yakin. Yang diumumkan lebih dulu adalah kepastian kebijakan, baru kemudian teknis pencairan. Jika regulasi terbit di pertengahan atau akhir tahun, Taspen biasanya bisa mengeksekusi pembayaran dalam waktu relatif singkat. Jika terbit terlalu mepet, pembayaran bisa bergeser ke awal tahun berikutnya. Ini bukan pembatalan, hanya soal teknis. Hak rapel tidak hangus hanya karena lewat tahun anggaran. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan soal kemewahan, tetapi soal napas tambahan. Digunakan untuk kesehatan, perbaikan rumah, membantu keluarga, atau menambah tabungan agar lebih tenang. Pemerintah memahami hal ini. Namun pemerintah juga berharap dana tersebut digunakan secara bijak agar benar-benar mendukung kualitas hidup di usia lanjut. Dari seluruh pembahasan ini, benang merahnya jelas. Isu rapel pensiunan, termasuk tanggal dan nominalnya, tidak bisa dipahami dari satu potongan informasi. Harus dilihat sebagai rangkaian proses kebijakan, anggaran, regulasi, data, dan eksekusi. Jika salah satu mata rantai ini belum lengkap, maka kepastian belum bisa diumumkan. Sikap paling bijak saat ini adalah waspada namun tetap optimis. Waspada terhadap informasi yang belum dikonfirmasi resmi, dan optimis karena arah kebijakan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan. Channel ini hadir untuk menjembatani kebutuhan itu, menyampaikan informasi apa adanya, tanpa janji palsu dan tanpa menutup peluang yang memang sedang diproses. Kedepan, jika sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah atau Taspen terkait rapel pensiunan, baik soal tanggal, mekanisme, maupun besaran, kita akan bahas secara rinci dan mudah dipahami. Untuk saat ini, yang terpenting adalah memastikan data pensiun tetap aktif, mengikuti informasi dari sumber terpercaya, dan menjaga kesehatan serta ketenangan. Karena tujuan akhir dari semua kebijakan ini adalah memastikan masa pensiun tetap bermartabat dan layak.